Unggul 1-0 disamain. Ya. Unggul 2-1 disamain di Disamain. menit 89. Betul. Itu nyesek banget sih sebenarnya. Betul. Orang Jerman nebak Belanda jadi juara dunia. Untuk Di 2026 Di finalnya ketemu Portugal. Kalau misalnya itu kejadian, kayak main happy game gitu loh. oh iya. Ya. Enjoy gitu ya. Enjoy ya. Beda ketika Belanda lawan Jepang kan kayaknya full tekanan ya, under pressure. Itu dicerca Win, dimaki karena udah kehilangan masa ya. Apa maksudnya udah bukan masa lagi, udah lewat gitu loh. Kalau dulu kuda hitam, sekarang mungkin nggak tahu nih posisinya seperti apa nih. Kebanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dengan kami Dua Bola dalam acara Copa Dunia, acara yang membahas seputar Piala Dunia dan sekarang Piala Dunianya lagi main. Ya. Kita ucapkan terima kasih buat para pendukung acara kami ini. Ada Kopi Uang Mas dan Aparel apa Det? R8. Wish, R8. masih banget ya. R8. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa klik and subscribe channel ini supaya kita masih tetap bisa berkreasi dan semakin semangat. Kali ini kita akan membahas soal Grup F nih. Win. Grup F, pertandingan kedua. Grup F. Pertandingan Kita kedua, akan Grup membahas soal Belanda, Londo akan menghadapi Swedia. Di pertandingan pertama, Belanda lawan Jepang ditahan imbang 2-2 meskipun secara penguasaan bola dari statistik juga possession banyakan Belanda yang menguasai bola, tapi akhirnya bisa ditahan imbang sama Jepang. Ya. Unggul 1-0 disamain. Ya. Unggul 2-1 disamain di Disamain. menit 89. Betul. Itu nyesek banget sih sebenarnya. Betul. Gimana dah kalau lo ngeliat di Belanda lawan Jepang kemarin? Iya, seperti sesuai dengan prediksi kita sebelumnya, Win. Emang kita prediksi apa? Prediksi Apa? Belanda Jepang. Ya, Ya, ngomongin apa kita? waktu itu? kita ngomongin bahwa Belanda itu akan inisiatif menyerang dan itu terbukti. Kemudian juga konsistensi serangan juga sangat besar. Kemudian juga yang terakhir ada keuntungan di bola mati, Win. Waktu itu kita juga sebut dan terbukti ya. Gol pertama dari Belanda itu dari sundulannya Virgil van Dijk. Cuma kita sebut juga bahwa Jepang itu ya samurainya juga lagi tajam gitu loh, Win ya. Jadi Jepang itu menunggu kapan konsistensinya Belanda turun ya, Win ya. Dan itu pun yang menjadi kemarahan dari fans Belanda terutama terhadap pelatihnya Ronald Koeman. Disebut bahwa ketika Koeman itu melakukan pergantian, maka disitulah Koeman disebut membuka peluang untuk Jepang menyerang Belanda gitu ya. Dan akhirnya bisa menyamakan skor. Iya, karena secara logika memang benar sih, Win ya, ketika terjadi pergantian pemain maka serangan Belanda yang tadinya itu membuat Jepang tertekan itu malah hilang gitu loh ya, dan membuka kesempatan buat Jepang untuk melakukan serangan-serangan. Dan itu yang menjadi tantangan buat Belanda. Dan itu juga sekaligus ini ya, Win ya, memberi kita satu inspirasi itu bahwa konsistensi itu emang harus 100% selama pertandingan dijaga gitu ya. Ya, ada Crescencio Summerfield, Ya, Tiani Reinders, Ryan Gravenberch, ya. Daniel Malen dan Cody Gakpo, pemain-pemain Belanda yang ditarik keluar oleh Ronald Koeman. Betul, dan itu kan Digantikan di rotasi. pemain-pemain yang penting ya, dan pemain menyerang, Win. Ya, Summerfield itu cetak gol. Dan salah satu penggantinya adalah Memphis Depay. Sampai akhirnya juga Memphis Depay dibilang itu pemain yang nggak berguna gitu karena udah habis masanya gitu ya. Jadi ini bukan kekalahan loh, Win ya. Padahal cuma ditahan seri Jepang gitu, tapi pergolakan di tim Belanda ini udah sedemikian rupa gitu lah ya. Karena memang
cara kebobolannya juga nyesek sih di menit 89. Udah sempat unggul 1-0 disamain, 2-1 disamain di menit 89. Iya, makanya itu kenapa pelatih Ronald Koeman banyak mendapat kecaman gitu ya, Win, karena tidak bisa menjaga konsistensi, fokus 100% selama pertandingan. Dan yang kedua juga, Win, ini juga penting, nggak tahu apakah ini menjadi beban juga buat Belanda gitu, karena Belanda ini diunggulkan menjadi juara loh, Win, oleh Joachim Kliman. Jadi Joachim Kliman ini pakar ekonometrik, juga pakar matematik, orang Jerman. Dan masalahnya dia dari tiga Piala Dunia sebelumnya, tebakan dia itu tepat semua. 2014 Jerman, 2018 Prancis, 2022 Argentina. Nah sekarang untuk 2026 dia memilih Belanda yang akan juara dunia. Ya, dia bilang bahwa di final dia akan ketemu Portugal, Win, dan Belanda yang akan menang. Ini memang sebuah tebak-tebakan yang probabilitasnya juga masih tanda tanya ya. Tapi nggak tahu, terbukti itu dia udah 3 kali Piala Dunia tebakannya selalu tepat gitu. Orang Jerman ya? Orang Jerman. Nebak Belanda jadi juara. Dan dia nggak sama sekali nggak ada kaitannya dengan sepak bola, karena dia menghitungnya berdasarkan metrik ya. Dan karena dia juga orang keuangan, jadi juga ada unsur matematik di situ. Orang Jerman nebak Belanda jadi juara dunia. Untuk di 2026. Di finalnya ketemu Portugal. Kalau misalnya itu kejadian, satu hal yang sudah pasti adalah ada juara baru. Ada juara baru karena Belanda sama Portugal belum pernah ya. Belanda sama Portugal belum pernah. Belanda udah 3 kali kesempatan ya final ya. Final. 74, 78 dan 2010. Iya. 2010-nya kalahnya sama Spanyol. Betul. Sementara kalau Portugal ya di juara Piala Eropa tapi belum pernah jadi juara dunia. Betul. Itu diramalkan oleh Joachim Kliman ya. Dan 3 kali Piala Dunia dia selalu tepat. Oke. Nah ini Belanda akan menghadapi di pertandingan kedua melawan Swedia. Swedia ini di pertandingan pertama ngeri juga, Tunisia 5-1 bos. 5-1 ya. 5-1. Nih kalau misalnya dibilang Belanda ketar-ketir ya boleh juga kan ya. Karena Belanda dan Swedia itu kalau secara kelas di Eropa nggak jauh-jauh banget tuh kualitasnya, Win. Apalagi Swedia ini dalam beberapa kali Piala Dunia itu ya seperti Kroasia selalu menyandang kuda hitam ya. Walaupun pemainnya sekarang banyak juga yang hitam, Win. Jangan salah loh. Swedia paling bagus prestasinya yang di Piala Dunia itu tahun 94 ya. 94 ya. Semifinal. Masuk semifinal. Thomas Brolin, Martin Dahlin. Ya kan? Martin Dahlin pemain keturunan ya. Yang jadi striker. Nah ini sekarang Swedia setelah menang 5-1 tentu akan menjadi lawan yang sangat berbahaya bagi Belanda. Betul. Yang latih Swedia Graham Potter ya. Apanya Harry? Pamannya Harry Potter. Di Hogwarts juga berarti ya dari sekolahnya. Graham Potter. Dan ini Win, Swedia itu selalu di kalangan tim-tim Eropa itu selalu sering mengejutkan ya. Kalau kayak tim Inggris itu kayaknya untuk ketemu Swedia tuh selalu ketar-ketir ya. Apalagi ketika Swedia masih di zamannya Ibrahimovic ya. Nah, tapi sekarang tim yang ada di Swedia ini seperti dia melawan Tunisia ya, lawan 5-1 itu juga pemain-pemain Liga Inggrisnya juga banyak nih, Win. Ada kayak penyerangnya ya, Victor Gyökeres, Arsenal, kemudian juga ada Alexander Isak ya. Nggak pakai tangis ya. Alexander Isak Liverpool. Iya. Kemarin Alexander Isak nggak terlalu bagus karena banyak cedera. Iya, waktu main di Newcastle yang bagus Alexander Isak. Dan Swedia ini salah satu tim Eropa yang juga punya pertahanan bagus, Win. Dan juga diingat, Win, Swedia ini tim Nordik ya, yang punya body sama tinggi itu kuat dan tinggi ya. Nah, artinya Belanda juga harus siap adu body nih untuk pertandingan bola atas juga ya. Iya, bola-bola atas. Ada Anthony Elanga juga yang main di Newcastle, pernah juga main di Manchester United. Di belakang juga ada
Victor Lindelof ya, Lindelof. mantan MU, sekarang mainnya di Aston Villa. Nah, sekarang kita Ini lihat kapten ini. dia nih, Victor Lindelof, Iya, kaptennya betul. Swedia. Kita lihat head to head-nya nih Win. Hmm. Emang ini udah sering ketemu banget Belanda lawan Swedia. Secara head to head Belanda itu menang ya Win ya. Karena Belanda itu dari 25 kali ketemu itu dia menang 11 kali. Sementara Swedia menang 8 kali. Oke. Dan hasil serinya 6 kali ya. Dan nyaris info bagusnya buat Belanda nih, info bagusnya buat Belanda itu di Piala Dunia itu mereka cenderung lebih banyak menang atas Swedia. Atas Swedia ya. Tapi dengan hasil kemarin lihat Swedia main 5-1 gitu, kayaknya mereka maininnya ofensif, terus juga mentalitinya bagus banget ya Win ya. Ya Swedia ya, kayak main happy game gitu loh. Oh iya. Ya. Enjoy gitu Enjoy ya, beda ketika Belanda lawan Jepang kan kayaknya full tekanan ya, under pressure. Nah ini apakah nanti Belanda akan tetap under pressure, sementara Swedia nanti tulus gitu? Waduh, ciloko ini Win. Ciloko. Ini info penting juga, gue juga punya ada info penting. Info pentingnya adalah ngomongin bola, kalau nggak nyeruput kopi uang mas kurang pas. Itu tagline kita yang baru. Terima kasih atas sponsor dari kopi uang mas. Kita lanjut lagi di segmen kedua setelah yang satu ini. Masuk ke segmen 1 apa 2 nih? Satu aja ya. Satu aja. Tadi opening. Tadi masih opening. Kita harus kompak nih. Banyak sih soalnya yang bisa diomongin. Tapi kita akan bahas sedikit lagi soal tim Swedia. Swedia waktu menang lawan Tunisia itu yang cetak gol adalah Ajari. Ajari cetak 2 gol, Alexander Isak 1 gol, Victor Gyökeres 1 gol, dan Svenberg 1 gol. Gyökeres dan Isak ini main di Liga Inggris, main di Liverpool, main di Arsenal. Gyökeres Arsenal kemarin habis juara, dan membuktikan bahwa di Swedia mereka bisa bekerja sama dan sama-sama produktif di pertandingan pertama. Ini kan jadi satu lawan berat buat Virgil van Dijk. Kebetulan mereka mainnya di Inggris semua nih. Iya. Jadi Virgil di Liverpool udah sering nih ketemu sama Isak, ketemu sama Gyökeres. Kemarin Gyökeres baru musim pertama, sama Isak waktu di Newcastle juga udah sering ketemu. Sekarang Isaknya di Liverpool. Cocok sebetulnya ya. Duelnya ini. Cuman kali ini dikeroyok nih. Iya. Virgil kan biasanya pertandingan Eropa banget nih Wen ya. Gue ngebayangin bahwa sektor tengah itu hanya sebagai pengumpan untuk sayap masing-masing nih Wen. Ya. Cuma gue masih yakin Belanda ini akan lebih banyak mengambil inisiatif nih serangannya, kayak Cody Gakpo ya, kemudian juga Summerfield itu top banget sih sebetulnya gitu loh. Dan bola-bola matinya juga harus jadi ini nih Win, antara Swedia sama Belanda ini sama-sama kuat nih di bola mati nih. Di pertandingan pertama waktu lawan Jepang, Belanda kan cetak golnya lewat bola mati. Bola mati ya, Virgil van Dijk ya. Virgil van Dijk sundulan bisa mencetak gol, dan ini yang menjadi tantangan juga bagi Swedia termasuk juga Belanda ya Win ya. Swedia kalau menang satu kali lagi itu udah lolos. Iya, makanya ini juga menarik Win, karena di grup F ini ada Belanda, ada Jepang, ada Swedia, ada Tunisia. Ya. Selama ini yang prediksi menyatakan bahwa antara Belanda dan Jepang kan yang juara grup atau runner up ya. Swedia di 3 ya, Tunisia harus terima nasib di 4 gitu. Tapi seperti juga yang pernah kita omongin Win, Swedia ini justru yang akan menjadi penentu apakah Belanda dan Jepang yang akan menempati posisi juara atau runner up. Ternyata Swedia yang menang duluan lawan Tunisia. Ini kan artinya Jepang dan Belanda sekarang dalam kondisi tertekan ya. Iya, warning kalau misalnya di grup itu sekarang pemimpin klasemennya Swedia. Dan golnya banyak lagi Win. Iya, selisih golnya bagus. Iya. Cuma kan menang di pertandingan pertama belum tentu lolos kalau iya kan lawannya juga kelas berat Swedia nih lawan Makanya Belanda nggak ada pilihan nih Win, kalau seri lagi bisa kelipet tuh dia. Harus menang lawan Swedia. Bisa kelipet. Iya, kelipet Jepang karena Jepang ketemunya Tunisia. Kan? Iya. Ketika terjadi
Swedia, Jepang dalam klasemen itu, otomatis kan Belanda nih posisinya tertekan banget gitu. Akan menjadi makin pahit karena ya pertandingan lawan Jepang mereka kan udah diambang kemenangan sebetulnya. Betul. 9 kebobolan. Iya. Di pertandingan ini Swedia kemungkinan ya masih menurunkan pemain-pemain yang sukses di Tunisia ya, sukses di pertandingan lawan Tunisia. Iya. Taktiknya kayak apa kalau menurut lo Swedia ini? Gue membayangkan gitu untuk melawan Belanda ini, Swedia ini beda banget ketika lawan Tunisia. Mungkin mereka akan melakukan sedikit pertahanan ya, rada pragmatis gitu, karena kita tahu kualitas serangan Belanda seperti apa gitu. Tapi di sisi lain Swedia ini juga akan membalas juga lewat sayap. Jadi pertarungan sayap nih seru nih Win. Seruin karena gelandang masing-masing Belanda maupun Swedia ini lebih berfungsi sebagai pengumpan ke sayap ya, cenderung untuk melakukan serangan itu lewat sayap. Beda kalau misalnya kita bicara tentang timnya dari Amerika Latin ya, kemungkinan mereka tik-tak lewat serangan tengah itu juga sama gedenya dengan sayap gitu. Bahkan mungkin lebih gede serangan dari tengah gitu ya, tapi tim-tim Eropa ini cenderungnya lebih banyaknya lewat sayap gitu. Swedia depannya ngeri sih. Ngeri banget. Kan? Ada Tony Elanga, ada Alexander Isak, Victor Gyökeres, dan Ya. 2 dari 3 orang itu kan udah cetak gol waktu menghadapi Tunisia. Dan cenderung mereka lengkapin, artinya yang tinggi jago nyundul, yang lebih kecil jago gocek gitu lah. Kayak si Alexander Isak ini, itu kan bodinya lebih kurus ya. Nah itu lebih jago di keeping bolanya ya. Makanya Belanda nih ya kalau boleh dibilang rada ketar-ketir ya, boleh dibilang seperti itu ya, karena tekanan situasi ya. Belanda nilainya baru 1 kan, poinnya. Sama kayak Jepang 1. Tapi Jepang ngadepin Tunisia dengan kemungkinan bisa dapat 3 poin lah ya. Nah sementara Belanda ini dalam posisi 50-50 ya. Nah ini tekanan sebetulnya dalam pertandingan ini nih Win ya, ini lebih banyak di Belanda. Lebih banyak di Belanda, yakin banget gitu. Nah makanya nih pelatih Ronald Koeman nih kayaknya harus mikirnya pakai begadang deh nih, karena berarti Ronald Koeman harus kita kirimin kopi uang mas. Kopi uang mas. Kalau begadang sambil mikirin taktik. Pas banget. Ya. Pas banget masuk. Masuk barang itu. Belanda lawan Swedia. Belanda di 2022 kan kalahnya sama Argentina. Penalti. Dan mereka sebenarnya materi pemainnya juga bagus. Beberapa pemain yang ada di tim ini juga masih di tim 2022 masih ada, termasuk ya mayoritas malah. Nah, gue cuma tanya ke Lewin, kemungkinan di depan nih kemarin itu kan Cody Gakpo ya, sama Daniel Malen, AS Roma, sama Crescencio Summerfield ya. Nah ini Weghorst itu menurut gue sih kayaknya boleh dimasukin tuh ya, karena dia punya tinggi badan gitu. Ya untuk bola-bola umpan lambung yang tinggi-tinggi ini bisa jadi pendobrak nih Win. Cuman kan gini, Wout Weghorst itu usianya juga sudah tidak muda. Dia usianya itu 33 tahun. Mainnya di Ajax. Ajax lagi nggak terlalu bagus di kompetisi Liga Belanda, kalah sama PSV di Eropa, apalagi di Liga Eropa atau Liga Champions. Jadi Wout Weghorst mungkin akan bisa dipakai kalau Belanda menerapkan umpan bola-bola lambung. Ya itu atau Memphis Depay kurang bagus ya kemarin ya. Itu dicerca Win, dimaki karena udah kehilangan masa ya. Apa maksudnya udah bukan masa lagi, udah lewat gitu loh. 32 tahun. Padahal 32 tahun sebetulnya di sepak bola modern masih itulah masih oke lah ya. Cuma dia mainnya di Brasil sekarang di Corinthians. Ya betul. Dan kalau secara serangan kemarin Belanda tuh kelihatan banget tertumpuk di Cody Gakpo sama di Summerfield di kiri kanan ya. Dan akhirnya gol pertama itu bola mati ya, seperti yang kita sebut sebelumnya gitu. Yaitu menentukan bahwa Belanda ini masih kekurangan variasi nih Win.
ya lawan Jepang ya, apalagi Jepang itu tim disiplinnya gila banget gitu. Belanda itu yang jelas sekarang tidak punya striker hebat Murni menurut gue. atau Ya yang di belakangnya atau yang striker utamanya. iya, utamanya. Nggak ada lagi striker yang model Van Nistelrooy, Iya, Robin van Persie, ya, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Iya. Itu menurut gue Iya. adalah hal yang kurang di tim Belanda sekarang. Striker oportunis ya. Ya, sama kayak Jerman. Jerman udah nggak punya striker model Miroslav Klose, Iya. Rudi Voller, Jurgen Klinsmann. Iya. Jadi yang mainnya cuma di 16 iya, meter doang. benar Ya. target man dan tajam banget. Iya. Dia Belanda sekali lagi kurang untuk pemain-pemain striker yang Iya sih. kita sebut ya kan. Itu point of view juga tuh Win buat Belanda tuh. Point of Iya. point of win dong kalau gitu. Oh, Dari gue. Point of win. Ini segmen kedua apa pertama? pertama. Masih lama dong kita berarti. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa ngomongin bola. Kalau nggak nyeruput kopi, kurang pas. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Masuk ke segmen ketiga. Masih soal Belanda atau timnas pusat. Timnas pusat. Timnas pusat akan menghadapi Swedia. Kita udah baca lagi. Banyak ngomong soal di segmen sebelumnya soal preview gimana Belanda ke Swedia. Konklusinya adalah tim pusat ketar-ketir. Belanda kan ya, karena tekanan harus ya, menang harus kalau mau melaju. Ya, termasuk juga tekanan buat Ronald Koeman dalam memilih pemain, termasuk juga dalam hal pergantian pemain Win. Ya, jangan sampai salah lagi Jangan ganti sampai pemain, salah tahu-tahu Ya. intensitas turun malah kebobolan kayak Intensitas turun, ya itu dia makanya. Soalnya konsistensi itu buat Belanda harus 100% Win. Karena setiap tim yang bertemu Belanda ya dengan nama besarnya pasti akan 100% menghadapinya. Semangat gitu lah ya. Jepang seperti apa gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya soal hadiah. Iya betul Win. Hadiah turnamen dan Belanda belum pernah dapetin. baru 3 kali jadi runner up. Tahun Okay. 74, 78 dan 2010. 74 itu kalahnya lawan Jerman. Jerman. 78 kalahnya lawan Argentina. Ya. 2010 kalahnya lawan Spanyol. Ya pokoknya di putaran tim-tim tradisional itulah. Artinya Belanda belum nembus ya, gitu. Harus ada breakthrough ya. Kalau di Piala Eropa mereka kan udah breakthrough ya. Yang paling kita ingat kan tahun 88 zamannya Ruud Gullit ya, itu dream team banget itu, dream teamnya Belanda. Kembali ke soal hadiah. Juara Piala Dunia itu dapat duit berapa? Gini, Win, jadi kita supaya mengingatkan juga kenapa Belanda, Swedia atau negara yang bisa main di Piala Dunia itu berkeringat gitu bisa masuk Piala Dunia untuk memperebutkan, emang gak gratis Win, ada duitnya ya. Bahkan Piala Dunia itu tim yang lolos aja itu udah megang duit Win gitu loh. Hanya sekedar lolos sudah dapat duit. Jadi lu bisa bayangin kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia itu minimal Win, dia itu megang duit 225 miliar. Di rupiah ya 225 miliar. Karena Piala Dunia 2006 ini tercatat sepanjang sejarah sebagai Piala Dunia termahal Win. Karena menyediakan hadiah total itu sekitar 15 triliun ya, 15,7 triliun. Ya, dengan asumsi rupiah $1 18.000 ya. Jangan ngomongin itu makin pusing aja kita. Iya enggak, maksudnya kalau 17.000 jadi turun lagi. Juaranya dapat berapa kira-kira? Juaranya itu dapat sekitar 1 triliun. 900 miliar sekian sampai 1 triliun. Gede juga ya. Gede dong. Runner up itu dapat 600-an miliar ya. Ya, jadi setiap posisi Win itu ada ininya ya, ada hadiahnya. Jadi nggak kosong ya. Nggak kosong. Bahkan peringkat 33 atau 48 ya, artinya tim-tim yang tidak lolos fase grup itu bawa pulang yang tadi 225
plus 160 miliar. Wah. Jadi sekitar 300 miliar dia bawa pulang tuh Win. Karena apa? Karena yang tadi gue bilang bahwa untuk lolos ke Piala Dunia aja itu udah dapat duit gitu loh. Oke. Jadi nggak ngosong ya. Nggak kosongan ya. Sama kayak kita nggak kosongan. Oh gitu ya. Iya, karena ada kopi uang emas Oh, untuk acara oke. ini. Terima kasih buat pendukung kita dan juga apa? R8. Bus. Udah pasien banget dia nyebutnya R8. Soal peringkat sampai peringkat 32 besar sampai hanya lolos aja ke putaran final mendapatkan duit semua. Duit semua Win. Jadi ini Piala Dunia ini bertabur uang. Iya. Makin banyak pesertanya, makin banyak uangnya karena sponsornya makin banyak, Sponsor pertandingannya makin banyak. Kemudian cuma ini ya Piala Dunia 2026 masih itu ya Win ya, masih jadi tanda tanya soal itu penonton ya. Itu sempat jadi Ada beberapa awal-awal ya. Ada beberapa yang kelihatan kosong. Ada yang kelihatan kosong, kita sangat, tapi dengan kondisi sponsornya banyak sih mungkin udah tetap ROI-nya udah tercapai kan. ROI itu return of Return of Investment. investment. Iya. Jadi udah balik modal nih. Balik modal lah kira-kira. Segmen ini selesai dulu. Iya. Kita lanjut di segmen berikutnya. Segmen terakhir yang kita udah lupa nih berapa segmen ini. Iya, Tiga apa 4 gitu. Tiga, Saking iya. semangatnya. Saking Kenapa kita semangat? Karena ngomongin bola. ngomong Kalau nggak nyeruput kopi uang mas, Oh, nggak pas. oke. Ayo kita seruput dulu. Tarik. Seruput dulu. Mantap nih, Ronald Koeman nih. Pantes nih ditawarin ke Ronald Koeman. Ini pasti Kuman minum kopi ini nih. Supaya melek, mikirin strategi. Sama aparel apa dah? Kita didukung RA. R8. Mantap. Makin lincah aja nih R8. Ini segmen terakhir kita akan membahas preview secara umum. Secara umum, kita bahas ya. detail, tapi ada Ya. pertandingan-pertandingan yang akan bertanding. Meksiko lawan Korea Selatan di grup A, dua-duanya sudah memetik kemenangan. Iya. Meksiko lawan Afrika Selatan, Korea Selatan lawan Republik Ceko. Nah, Ini tim menang asli sama nih, tim Win. menang, duel. Tim menang lawan tim menang. Ya. Artinya kalau misalnya salah satu menang dia udah Lolos. praktis 6 poin ya. Ya, Lolos lah ya. Bisa lolos. Tapi secara ini Meksiko ya mau nggak mau nih Win, karena tuan rumah ya lebih unggul lah dalam sisi dukungan Supporter. pemain ke-12 ya. Tapi banyak juga yang dukung Iya. opa-opa Korea Selatan ini. Iya, makanya ini Korea Selatan juga mengejutkan nih kemarin bisa menang lawan Ceko Ceko, ya, Win, ya. ketinggalan dulu lagi. Iya, ketinggalan dulu dan Ceko nih aduh mentalnya udah Korea mentalnya oke ya. Artinya ketinggalan dia bisa ngejar gitu Ya. dan lawannya Ceko loh. Ini tim yang sering banget main di Piala Dunia nih, Win. Iya. Terus ada juga Swiss lawan Bosnia Grup B ya. Grup B. Grup B. Kanada lawan Qatar. Lalu Swiss lawan Bosnia. Ini belum ada yang menang nih. Belum ada yang menang Seri nih. semua, Semuanya satu-satu satu-satu nih poinnya. Bisa. Kanada, Bosnia 1-1, Ya. Qatar lawan Swiss 1-1. Tapi menurut lo ini bakalan seperti apa nih juara sama runner up? Susah ini grup B ini. Karena kan imbang semua. Ya, Kanada mungkin punya keuntungan sebagai tuan rumah, tapi Iya. kemarin juga mereka gagal menang lawan Bosnia. Bosnia juga nyamain skornya kan di belakang-belakang gitu kan. Selanjutnya ke grup B, Amerika Serikat lawan Australia. Wah, ini juga sama-sama menang, meyakinkan lagi kan. Meyakinkan. Amerika Ya, menang ya. 4-1 lawan Paraguay, Australia menang 2-0 lawan Turki. Turki. Nah ini Australia juga ini ya Win ya. Termasuk mengejutkan nih Win, karena lawannya Turki ya. Ya, Turki banyak yang main di Eropa. Iya banyak main di Eropa dan Turki ini ya kalau dulu kuda hitam, sekarang mungkin nggak tahu nih posisinya seperti apa nih. Udah coklat kali ya. Udah coklat. Nggak terlalu hitam gitu jadi. Tapi udah coklat. Turki versus Paraguay ini ada peluang juga sih Win. Ya. Ya. Paraguay itu sebetulnya waktu di babak penyisian CONMEBOL itu kuat. Kuat Dalam ya. defense-nya itu Iya, kuat. iya. Paraguay itu peringkat kelima. Yang lolos kan ada peringkat ke-6, yang lolos dia peringkat terakhir yang Iya, lolos. iya. Cuman pertahanannya tuh dari 18 kali main hanya 10 kali kebobolan. Iya, Itu nomor iya. 2 tersedikit di Bagus tuh ya. Bagus, tapi ya. waktu lawan Amerika kalahnya telak banget 1-4. Sangat, iya betul banget. Selanjutnya di grup C, Scotland Nah. lawan Maroko. Ini juga menarik nih Win, Nah. karena Brazil kemarin kan ditahan ya Tahan satu-satu sama sama Maroko. Maroko ya. Berarti sekarang justru posisinya yang jadi pemimpin klasemen Scotland Skotlandia nih Win. menang 1-0 lawan Haiti. 1-0 lawan Haiti ya. Brazil lawan Haiti ya itu udah pasti lah ya.
bukannya pasti, tapi kemungkinan besar Brazil ini bakal force banget nih ya untuk ngejar poin ya. Scotland sama Marokonya nih Scotland, Maroko, dan Maroko ya ex semifinalists Piala Dunia 2022. Sorry, Skotlandia ini mungkin memang sekedar tim pelengkap mungkin ya, tapi gayanya mainnya Scotland itu banyak tidak disukai oleh tim-tim lain, Win. Kayak Brasil gitu. Kayak Brasil gitu, kayak ada anti teori ya. Karena Skotlandia ini nggak banyak main di tengah gitu loh. Dia akan ketika bisa direct, dia direct gitu loh. Nah itu nggak disukai banget sama tim-tim yang kayak Brasil atau Maroko nih, Win. Dan Skotlandia sudah punya modal satu kemenangan. Punya modal. Kalau dia menang lagi atau seri, dia masih tetap bisa bertahan di persaingan. Iya, betul. Jadi selanjutnya di grup A ini juga seru nih. Jerman Pantai Gading. Iya. Lalu Ekuador lawan Curaçao. Iya. Jerman Pantai Gading, Ekuador, Curaçao ini debutan ya. Sangat mungkin mereka akan tersingkir. Yang seru Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading. Jerman akan ketemu Pantai Gading. Dua-dua juga menang nih di pertandingan pertama. Iya, dan Jerman menangnya 7-1 lagi, Win. 7-1. Cuma, Win, cumanya lagi nih. Iya, ada catatan nih, Win. Jerman itu sebetulnya datang ke Piala Dunia 2026 tuh bawa trauma, Win. Apa itu? Karena 2 kali Piala Dunia terakhir nih, 2022 dan 2018, mereka nggak lolos dari fase grup. Iya. Pas 2018 mereka juara bertahan kan? Juara bertahan ya. Nah itu jadi satu trauma, dan apakah Jerman bisa memutus trauma itu kan gila. Jerman segede gitu nggak lolos fase grup tuh kayaknya luar biasa gitu loh ya. Kita terbiasa melihat Jerman ada di perempat final, spesialis turnamen ya. Final gitu. Tapi nah itu dalam 2 kali Piala Dunia dia nggak lolos fase grup bahkan gitu ya. Nah sekarang ini dengan modal menang 7-1 dari Curaçao ya. Ini Curaçao ini seperti Indonesia juga, tim cabang dari tim pusat Belanda. Banyak pemainnya yang main di Belanda. Iya, dan pas juniornya juga banyak tuh yang timnas juniornya Belanda U20. Iya. Tapi Win, lu sebagai orang Indonesia merasa sakit hati nggak sih? Kenapa? Ya karena Curaçao itu pernah 2 kali dikalahin sama kita gitu lah di laga friendly match gitu. Curaçao berat bisa masuk Piala Dunia itu kan kan gini dah. Something. Si Curaçao ini masuk ke Piala Dunia karena Amerika, Meksiko, sama Kanada langsung dapat tiket. Sehingga di babak penyisiannya mereka nggak harus bertarung sama 3 orang itu. 3 orang masih pakai jatah ya. Ya, kalau ada 3 negara itu, Curaçao ya berat untuk lolos ke Piala Dunia. Iya, berarti kan ini menandakan keberuntungan ya buat Curaçao ya. Akhirnya kan yang lolos kan Haiti, Curaçao, Panama. Iya. Itu tim-tim yang berat kalau ada Amerika dan Meksiko dan Kanada. Pantai Gading akan berhadapan dengan Jerman. Sementara Ekuador akan berhadapan dengan Curaçao. Ekuador setelah kalah 0-1 dari Pantai Gading dapat lawan empuk nih Curaçao. Kemungkinan besar bisa menang ya. Ekuador itu peringkat 2 di CONMEBOL dah. Ngeri loh Ekuador itu. Dia peringkat 2 di bawah, cuman kalahnya sama Argentina. Brasil, Uruguay, Paraguay itu semuanya di bawah dari Ekuador. Jadi Ekuador tim yang kuat juga nih. Ya, beratlah Curaçao ya. Mungkin untuk dalam 2 pertandingan dia sudah bisa dibilang beres-beres koper ya. Ya, justru gue lebih concern ke Jerman nih, Win ya, karena dia punya 2 kali catatan buruk, 2 kali Piala Dunia ya, dan Jerman itu juga cukup menarik karena pemain-pemainnya sekarang banyak yang muda, Win ya. Iya. Mix and match. Jamal Musiala, sayangnya Lennart Kal pulang karena cedera. Ada Kai Havertz juga, pemain yang sudah matang juga. Leon Goretzka. Cuman Jerman harus hati-hati nih lawan Pantai Gading karena tim seperti Curaçao aja bisa mereka bobol gawangin Jerman. Sempat 1-1 kan itu kan sebelum 7-1. Betul. Jadi harus hati-hati juga Jerman. Iya. Sudah habis bahasan kita. Oke. Yang belum habis adalah apa? Kita belum nyeruput lagi. Kopi Uang Mas. Nah, kita jangan lupa ngomongin bola kalau nggak nyeruput kopi Uang Mas nggak pas. Orang Ustadz dia nyeruput duluan. Udah yang tutup bisa nggak?
Acara kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih buat yang mendukung Kopi Uang Mas. Ada apparel juga. Terima kasih untuk yang mendukung Uang Mas, Kopi Uang Mas dan R8. Kita ketemu lagi di Piala Dunia ini. Kita publishnya 2 kali seminggu. Kita akan ketemu di hari Kamis. Saya Erwin Mitriansyah dan Didi Rinaldi. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.